Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Remaja putri ditemukan tewas mengapung di tambak wisata Belendung Pemalang. Diduga korban dibunuh karena terdapat luka dan tubuh korban dililit kain dengan pemberat batu. Diduga karena salah menginjak gas, mobil seorang guru SMK di Boyolali menabrak siswinya sendiri sehingga korban terseret jauh dan terjepit badan mobil. Ratusan desa di Jawa Tengah terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Musim kemarau kian meluas, setidaknya 310 desa di 130 kecamatan di Jawa Tengah dilanda kekeringan. Untuk membantu warga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah hingga kini sudah mendistribusikan 9,2 juta liter air bersih. Kekeringan akibat musim kemarau telah melanda 310 desa di 130 kecamatan yang tersebar di 27 kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Kekeringan membuat warga kesulitan air bersih sehingga mereka hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah setempat. Untuk menanggulangi dampak kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah masing-masing kota maupun kabupaten Jawa Tengah mendistribusikan bantuan air bersih. Hingga Agustus 2023, 9,2 liter air sudah diberikan kepada warga yang terdampak. Pihak BPBD Provinsi Jawa Tengah memastikan bantuan air akan terus diberikan dan masih tercukupi hingga bulan September. Sebab pihak BPBD telah memetakan sumber air yang masih tersedia yang dapat dimanfaatkan untuk membantu warga terdampak kekeringan. Jadi kalau kita lihat di data saya, itu rata-rata dari ketersediaan kabupaten kota itu baru 1/3 sampai dengan 40% yang baru digunakan. Nah, sedangkan kita kan ini masa puncaknya ini kan antara Agustus September. Diharapkan nanti November itu sudah mulai ada hujan. Nah, artinya kalau kita lihat, kita petakan dengan permintaan masyarakat nantinya, dengan perkembangan yang ada, insya Allah masih mumpuni lah, masih mencukupi. Itu baru sumber yang disiapkan oleh Pemda setempat melalui BPBD. Menurut data sementara dari BPBD, sejumlah wilayah yang terdampak musim kemarau cukup parah yaitu Kabupaten Sragen, Grobogan, dan Kabupaten Blora. Diharapkan puncak musim kemarau berakhir di bulan September dan diharapkan pada bulan Oktober mulai turun hujan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Wilayah yang dilanda kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Cilacap. Bertambahnya jumlah wilayah yang terdampak kekeringan membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah kewalahan. Mereka kekurangan armada truk tangki untuk mendistribusikan air bersih. Bahwa pagi ini akan ada dropping air bersih. Polisi dan BPBD Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap setiap pagi dan sore mengunjungi sejumlah desa mendistribusikan bantuan air bersih. Air bersih didistribusikan menggunakan truk tangki berkapasitas 5.000 liter. Kemarau yang tak kunjung usai membuat kekeringan meluas. Tak heran jika warga kini kesulitan mendapatkan air bersih. Sudah 2 bulan warga kesulitan, sebab mereka tidak bisa mengambil air dari sumur karena sumur mereka mengering. Saat tak ada bantuan air bersih, warga harus berjalan keluar desa dengan jarak yang cukup jauh, hanya demi mendapatkan air bersih. Meluasnya wilayah yang terdampak membuat pihak BPBD kewalahan karena mereka kekurangan armada untuk mendistribusikan air bersih ke sejumlah desa. Perlu mungkin kita ketahui bahwa kendala yang ada untuk dropping air bersih di Kabupaten Cilacap ini terkait dengan armada, ada 3 armada untuk bisa mencukupi desa-desa yang mengajukan permohonan air bersih dirasa masih kurang. Di samping juga mereka desa-desa khususnya yang kekurangan air bersih ini sebagian besar adalah memang tidak ada sumber air yang bisa memadai untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut data sementara BPBD Kabupaten Cilacap, ada 16 desa di 6 kecamatan terdampak kekeringan. Kini 19.000 jiwa kesulitan mendapatkan air bersih.
Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Musim kemarau membuat sebagian warga di Jawa Tengah dilanda kekeringan sehingga mereka sulit mendapatkan air bersih. Jika ada bantuan air bersih yang datang, warga berlomba-lomba mendapatkannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Air bersih kini sangat berharga untuk warga desa Sidorojo, Kemalang, Klaten. Tak mengherankan jika ada bantuan air bersih, warga langsung menyerbunya. Mereka biasanya membawa jeriken atau ember untuk membawa pulang air bersih. Sebelumnya warga desa Sidorojo mengandalkan penampungan air hujan. Namun karena kekeringan, sudah 2 bulan warga kesulitan mendapat air bersih. Jika tidak ada bantuan yang datang, warga mau tak mau mencari air bersih ke sumber air terdekat. Sebagian warga juga ada yang membeli air dari pihak swasta seharga Rp370.000 per tangki dengan kapasitas 5.000 liter. Nah ini ya kadang ambil di Kalirno, kadang di masjid itu. Kan dari Bebeng langsung ke situ, terus langsung dinaikin, tapi sini enggak dapat air. Terus gitu kadang ya beli, udah 3 tangki nih. Habis 3 tangki. 1 tangki? 370. Sementara di desa Sambeng, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, sudah 3 bulan warga dilanda kekeringan. Mereka juga kesulitan mendapatkan air bersih. Sama seperti warga lain yang terdampak kekeringan. Begitu ada bantuan yang datang, warga pun merasa senang. Mereka rela antre membawa jeriken atau ember demi mendapatkannya. Pada awal musim kemarau, warga mengandalkan sumber air yang terletak di pinggir desa. Namun karena musim kemarau berlangsung panjang, sumber air kini ikut mengering. Kurang lebih 2-3 bulanan lah. Selama musim kemarau ini? Kemarau, setiap musim kemarau pasti kekurangan air. Terus untuk mencukupi kebutuhan air, warga gimana selama ini? Nyari di kali, Pak. Berapa jauhnya? Kurang lebih 3-4 kilo lah ya. Jauh ya Mbak ya? Ya lumayan. Kekeringan juga dirasakan warga desa Rejosari, Kecamatan Grobogan. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, warga berebut mengambil bantuan air bersih dengan galon, jeriken, ataupun ember. Selain air bersih, warga juga diberikan bantuan sayur mayur karena sebagian petani mengalami gagal panen sehingga sayur mayur juga sulit didapat. Tim Liputan melaporkan. Sebagai gerakan peduli lingkungan, sejumlah mahasiswa dari salah satu universitas di Kota Salatiga menanam ratusan pohon di lahan kritis. Selain menjaga kelestarian lingkungan, gerakan tersebut dilakukan dalam rangkaian orientasi mahasiswa baru. Ratusan mahasiswa salah satu universitas di Kota Salatiga secara serentak menanam ratusan bibit pohon di sejumlah lahan yang dianggap dalam kondisi kritis. Sebanyak 500 pohon ditanam dan disebar di 5 titik lokasi Kota Salatiga. Tujuannya untuk menghijaukan lahan dan mencegah terjadinya longsor dampak dari perubahan iklim. Seru sih hari ini, soalnya kan jadi bisa lebih bonding sama teman-teman lain. Jadi kita bisa lebih akrab lagi, bisa sambil lebih seru juga aktivitasnya daripada kemarin-kemarin karena langsung ke alam ya. Dengan adanya penghijauan di kampus ini bisa meminimalisir adanya tanah longsor. Dengan adanya gerakan peduli lingkungan, diharapkan tumbuh rasa cinta terhadap lingkungan di kalangan mahasiswa. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Sebagian petani di Blora menyiasati musim kemarau dengan menanam kacang hijau. Sebab petani tetap bisa panen besar saat musim kemarau karena kacang hijau tidak memerlukan air yang banyak dan perawatannya mudah. Di saat musim kemarau, petani pasti takut gagal panen. Karena selain tanah mudah kering, petani juga kesulitan mendapatkan air. Namun petani di Desa Karang Talun, Kecamatan Banjarjo, Blora tidak demikian. Mereka mencoba cara baru, berinisiatif menanam kacang hijau agar mereka tetap bisa mencukupi kebutuhan hidup dari hasil panen. Kacang hijau dipilih karena untuk menanam tanaman jenis palawija ini tidak memerlukan banyak air. Selain itu, menanam kacang hijau tidak perlu membutuhkan pupuk tanah. Untuk merawatnya, petani hanya cukup menyemprotkan daun dan buahnya. Itu pun hanya sepekan sekali. Dari lahan seluas 1.000 meter persegi, petani setidaknya bisa memanen 300 kg kacang hijau.
Musim kemarau nanam kacang hijau lebih mudah, lebih ringan biayanya, Pak. Terus dari masa tanam sampai panen itu butuh berapa hari, Mbak? Itu sekitar 2 bulan lebih dikit, masuk 3 bulan. Lebih mudah, kan tidak usah pakai pupuk kimia urea, tidak usah. Cuman pakai pupuk daun sama pupuk buah. Disemprot itu, Mbak? Disemprotkan, ya. Kacang hijau tidak hanya membawa berkah bagi petani, namun juga buruh tani di Desa Karangtalun. Sehari 75, Pak. Untuk sebelum ada panen ini sehari-hari kerja apa, Bu? Ya, rumah tangga, Pak. Nganggur, enggak ada pekerjaan apa-apa. Di tingkat petani, kacang hijau dijual seharga Rp14.000 per kilogram, turun Rp1.000 dari tahun sebelumnya. Namun, para petani tetap bersyukur karena mereka masih bisa mendapatkan penghasilan saat musim kemarau. Arif Nur melaporkan dari Blora.